Kelapa apa kentang? Kelapa ya? Oh iya, ada kelapanya. Ini ada kelapanya. Lumpur surga yang mana? Surga Pak Menteri, lumpur surga. Di Kalsel aja yang ada namanya lumpur surga lah. Pengucapan dari Yaumil SI MSI. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nomor Bu, satu ya. Bajikan Rahayu. Yang terhormat Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik. Yang kami hormati Ketua Komisi 7 DPR RI atau yang mewakili. Yang kami anggap remeh setelah kejadian ini. Enggak. Penegakan hukum wajib dijalankan. Dan saya juga sebagai Menteri UMKM mendorong pada aparatur penegak hukum untuk terus menjalankan penegakan hukum. Namun memang implementasinya saja yang mungkin kita coba sedikit, yaitu implementasi menggunakan undang-undang pangan. Tetapi di satu sisi, kenapa saya tegaskan itu? Karena kita sadar juga bahwa dalam beberapa kasus-kasus tertentu, tidak semuanya ya, pengusaha-pengusaha UMKM itu kadang-kadang suka lalai, suka abai dengan hal-hal yang sifatnya mengikuti aturan. Nah, maka dari itu hadirlah kami Kementerian UMKM bersama-sama dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota untuk memberikan edukasi dan pelatihan supaya
nanti hal-hal yang proses-proses hukum itu menjadi pilihan terakhir. Jadi kita hadir di sini. Nah, acara ini, momentum kasus Mama Has Banjar adalah bagian dari pembelajaran pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mari kita sama-sama membangun sebuah iklim yang kondusif, iklim usaha yang baik, iklim usaha yang saling mendukung, baik itu pemerintah, pengusaha UMKM, dan juga aparatur penegak hukum. Jadi ini adalah dalam rangka untuk membangun sebuah semangat positif buat semuanya, bukan hanya sekedar buat UMKM-nya, tapi juga buat pemerintah dan juga buat aparatur penegak hukum. Jadi saya berharap bahwa peristiwa ini betul-betul dijadikan pembelajaran. Lalu yang kedua, teman-teman UMKM, pengusaha-pengusaha UMKM pun tidak boleh berkecil hati. Jadi yang kita jaga ini kan sebetulnya dari awal peristiwa Mama Has Banjar ini jangan sampai membuat pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia menjadi berkecil hati ataupun menjadi patah semangat. Akhirnya menimbulkan hal-hal yang problem sosial di bawah. Nah, kasus Mama Has Banjar menunjukkan sebuah semangat positif yang sangat luar biasa, menjadi identitas sejatinya pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dan saya berharap semua pengusaha-pengusaha UMKM wajib belajar dari kasus Mama Has Banjar ini. Apa? Jadi saya ini sering bilang begini, Bu Kajati, Pak Yai, apa itu definisi terang? Ini saya selalu jadikan ini sebagai bahan diskusi-diskusi kecil saya. Apa itu arti atau definisi dari terang? Banyak yang nanya, karena kita bisa lihat, banyak yang jawab begini, karena kita bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa begini. Bukan. Definisi terang itu karena kita pernah pergi ke tempat gelap. Nggak ada lagi jawaban lain. Andaikan kita tidak pernah pergi ke tempat gelap, saya yakin kita nggak pernah bisa mengatakan bahwa sekarang ini terang. Apa itu definisi senang? Karena kita pernah merasakan kesedihan. Kalau kita tidak pernah merasakan kesedihan, maka kita tidak akan pernah tahu arti sebuah senang. Peristiwa pada hari ini yang terjadi pada Mama Has Banjar cukup relevan kita ambil contoh cerita saya tadi. Mama Has Banjar perlu, ataupun UMKM kita perlu merasakan dan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang kemarin untuk menguji konsistensi dan semangat perjuangan mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas usahanya. Peristiwa Mama Has Banjar adalah sebagai sebuah bagian contoh bersama kita bahwa dalam kehidupan itu jangan hanya sekedar melihat bahwa kita pernah di tempat terang saja. Andaikan Mama Has Banjar ini dalam hal ini Firly tidak mendapatkan peristiwa kemarin, saya yakin hari ini kita semua nggak bisa berkumpul bersama-sama di sini. Andaikan si Firly ini nggak kena masalah hukum kemarin, si Firly ini mungkin tidak bisa menjadi pengusaha yang bijak. Andaikan Mama Has Banjar ini tidak terjadi peristiwa seperti kemarin, saya yakin tokonya tidak terkenal seperti sekarang ini. Betul nggak? Jadi, kalau saya jadi Firly, saya akan, dan istrinya saya akan bilang, datang ke Pak Kepolisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, terima kasih, gara-gara proses itulah saya jadi terkenal seperti sekarang ini. Jadi ambil setiap peristiwa yang terjadi pada hidup kita dari sisi positifnya, nggak usah lagi dilihat dari yang negatifnya. Jadikan setiap momentum itu sebagai momentum pembelajaran, seperti yang terjadi, yang saya ceritakan tadi. Pasti akan teringat mana itu tokoh Mama Has Banjar. Dan ini buat kepala dinas, mohon ini dijadikan sebagai anchornya UMKM di seluruh Kalsel. Pelan-pelan nanti titip barang di sini, kan begitu ya sistemnya kan? UMKM dari kampung-kampung sekalsel ini mau titip makanan di sini, mau titip apa masuk ke sini. Jadi akhirnya ini bisa menjadi mirip-mirip kayak Tresna
pribadi. Oh. Ini saya nggak bohong-bohong loh ini. Makanya saya kemarin bercandain ke si Firly, Bu Rina, kau beruntung Poli, bilang gitu. Oh, aku beruntung banget dia sama istrinya. Kau sudah terima kasih sama polisi, sama kejaksaan, sama hakim. Loh kenapa bang? Kalau enggak kayak gini nggak jadi terkenal kau. Bilang gitu. Oh ya udahlah, begitu makasih lah, aku beruntung lah. Tapi jangan tiap hari bang katanya. Artinya maksud saya tuh percaya bahwa inilah jati diri, inilah jiwa dan semangat pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang tangguh, mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka adalah orang-orang yang cukup punya kemampuan beradaptasi terhadap tantangan zaman, tantangan situasi di daerah mereka masing-masing. Saya bisa membayangkan, andaikan kalau kemarin Firly ini nggak punya mental yang kuat, mungkin ambruk kali dia. Betul nggak? Andaikan kalau dia tidak melihat senyuman manis Bu Rina, mungkin udah pingsan dari dia. Andaikan kalau si Firly ini nggak ketemu sama Pak pengacara ini, atau dia nggak ketemu dengan proses pengadilan atau apapun, mungkin nggak sebesar ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan pernah mengutuk kegelapan. Ada istilah saya itu, jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk kegagalan, jangan pernah mengutuk kesedihan. Karena kesedihan, kegagalan, dan kegelapan adalah syarat awal kita untuk menjadi orang hebat dan orang sukses ke depan. Balik ke semua 17 tuh. 8 aja. Baru 8. Oh, pelan-pelan ya. Nah, artinya ada 50 UMKM hari ini yang supply barang ke sini. 50 itu dijaga betul, diberikan pelatihan, dikontrol betul quality produknya. Mudah-mudahan ke depan nambah jadi 100. Ke depan berkembang nambah lagi jadi 150. Ke depan bertambah lagi jadi 200. Jadi akhirnya ada efek ekonomi yang menyebar di wilayah Kalimantan Selatan. Ini yang lagi mau kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penandatanganan prasasti dalam rangka reopening toko Mama Khas Banjar. Baik, dan untuk selanjutnya prosesi pemotongan pita, mohon izin kami mengundang Bapak Menteri Rohim. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Dengan ini toko. Bang. Mundur lagi. Bingka berendam. Bingka berendam. Ada. Kelapa apa kentang? Pakai kelapa ya? Oh iya, ada kelapanya. Ini ada kelapanya. Lumpur surga yang mana? Coba Surga Pak Mas. Menteri, lumpur surga. Di Kalsel aja yang ada namanya lumpur surga lah. Di mana? Bisa jelasin nggak? Tapi produknya sama tempat harus rapi, nanti dibikin bagus. Tapi produknya harus enak. Oke, jangan sampai kalah sama yang lain. Ya, nanti setiap expo ini seperti Menteri kita berikan space. Misalnya ini expo baru di Expo Kalsel. Nanti masih Agustus nanti. Agustus ya. Kalsel. Oke. Untuk kemasannya di Palembang ada ini klinik yang punya. Ya.
silakan nanti. Ini tugas Mama Asbanjar lah, bantuin jembatan ini kan udah kenal sama semuanya. Kan diajarin juga. Nah ini ada pendamping ini Pak. Yang pendamping UMKM Toko Pak. Ya, udah UMKM-nya dunia dan akhirat. Benar nggak? Udah pokok lengkap loh udah bilang apa. Oh iya. Waduh, ini kayak menteri nggak punya guru. Kita ada guru juga Bu. Ini dua pertama ya, harus menteri dulu. harus menteri dulu. Saya pikir satu Pak Menteri. Pak Menteri. Pikir satu ini Pak Menteri. Oh iya. Bingka. Jangan Pak lebih banyak uang potongan daripada sini. Nanti kita sampaikan kita. Siapa tadi yang makan bingka? Mama bubur ini apa lumpur surga? Lumpur surga. Gak ada pembayarannya. Saat lainnya, saya Eka Purnama pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.